Bagaimana keseriusan Pak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penghapusan outsourcing tenaga kerja yang disampaikan pada Hari Buruh tanggal 2 Mei yang baru saja berlalu? Menarik sebetulnya kalau kita mau membahas tentang penghapusan outsourcing ini. Di banyak belahan dunia outsourcing ini memang menjadi stimulus tersendiri bagi perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan industri. Karena perusahaan tidak terlalu banyak terbeban dengan kebutuhan tenaga kerja yang sifatnya tenaga kerja penunjang. Misalnya cleaning service, office boy, operator telepon, dan beberapa, termasuk petugas parkir. Tenaga kerja ini pada umumnya di-outsourcingkan oleh perusahaan-perusahaan karena dianggap hanya tenaga supporting dan bukan tenaga kerja utama. Nah, menarik ketika Pak Presiden Prabowo menyatakan akan menghapus sistem outsourcing pekerjaan. Pertanyaan saya, seriuskah Pak Prabowo Subianto akan menghapus outsourcing? Atau ini hanya sekedar statement untuk menyenangkan para buruh yang sedang ada di hadapannya ketika berpidato di Hari Buruh tersebut? Saya mencoba menelusuri banyak hal terkait dengan sistem outsourcing ini, ya, dan memang ini akan menjadi beban tambahan ketika outsourcing benar-benar dihapuskan. Saya lebih fokus justru kepada P3K, pegawai pemerintah dengan kontrak pekerjaan. Ini kan hampir sama dengan outsourcing sebetulnya. Justru masalah ini juga tak pernah kunjung selesai dilakukan, diurus oleh pemerintah. Karena P3K ini, pegawai pemerintah ini pegawai pemerintah tetapi dengan kontrak pekerjaan, ya, dengan perjanjian kerjasama, PPK, P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, disinilah sesungguhnya pemerintah juga harus menyelesaikan soal P3K ini. P3K jumlahnya lebih dari 1 juta orang di pemerintahan kita, sekitar 1.100.000-an lebih. Dan ini angkanya sangat besar dan tidak pernah kunjung selesai dilakukan oleh pemerintah. Apakah mereka akan diangkat menjadi PSN, ASN atau tidak? Sampai hari ini mereka masih terus-terus seperti itu. Bahkan di setiap pilpres isu P3K ini menjadi isu kampanye yang selalu didengung-dengungkan seolah-olah akan diangkat menjadi PNS atau ASN. Faktanya sampai sekarang tidak kunjung selesai. Nah, kalau sekarang Pak Prabowo sebagai presiden berbicara tentang outsourcing, ya, memang bagus untuk buruh, menyenangkan buruh, karena buruh tentu akan senang ketika dihapus sistem outsourcing ini. Tetapi ini akan menjadi sebuah ketakutan bagi pengusaha, investor, industri, melihat, wah, kalau semua dihapus outsourcing, maka ini akan menjadi beban tambahan operasional. Jangankan pengusaha, investor swasta, di BUMN kita pun outsourcing itu banyak sekali. Bayangkan kalau semua outsourcing itu dihapus dan BUMN harus mengangkat mereka menjadi tenaga kerja tetap atau karyawan tetap. Apa yang akan terjadi? Cobalah sebelum Pak Presiden mengeluarkan sebuah statement hanya berbasis menyenangkan sementara, dikaji-kaji ulang dulu. Sebelum disampaikan ke publik, sebaiknya didiskusikan lebih jauh, lebih matang. Apalagi outsourcing ini kan diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana partainya Pak Prabowo, Gerindra, juga adalah salah satu partai yang menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sekarang kalau mau direvisi, oke, kita terima. Ya, harus direvisi undang-undangnya. Tetapi apakah ini akan menjadi solusi bagi perekonomian kita ke depan? Saya justru melihat akan ada dampak negatif dari penghapusan outsourcing. Investor justru akan ragu dan takut, atau pabrik akan berusaha menutupi ini, menghambat penerimaan tenaga kerja dengan mempekerjakan mesin atau robot. Atau mungkin nanti mereka menggunakan mesin kerja di pabrik-pabrik itu dengan sistem computerized, hanya dihandle oleh 3, 4, 5 orang di sebuah control room, semua bekerja dan tidak lagi membutuhkan tenaga kerja yang banyak, hanya pendistribusian. Tetapi di operator, di operasi pembuatan produk ini semuanya berbasis mesin. Ini kan akan menjadi celaka. Manusia akan digantikan mesin. Nah, perlu dikaji sebelum Pak Prabowo berbicara terlalu banyak, ya. Saya memperhatikan Pak Prabowo ini pidatonya menggelegar selalu dan menyampaikan hal-hal yang memang kalau ditinjau dari sudut rakyat itu baik dan benar. Tetapi dari sudut ekonomi, sudut global, apakah itu akan terjadi? Di beberapa negara, sistem outsourcing ini justru menjadi stimulus untuk para investor untuk datang terutama di
lapangan kerja padat karya, pabrikan, manufaktur segala macam. Nah, sekarang kembali kepada soal keseriusan Pak Prabowo akan menghapus outsourcing atau tidak. Saya ragu kalau Pak Prabowo serius dengan penghapusan outsourcing ini. Saya melihat bahwa statement itu hanya sebuah statement menyenangkan para buruh ketika Hari Buruh 2 Mei. Saya melihatnya seperti itu dan ini hak saya untuk menilai. Saya melihat bahwa ini tidak serius. Tetapi untuk ini saya mau menyarankan, kalau memang outsourcing ini dianggap merugikan buruh, maka sebaiknya ditinjau regulasinya. Bagaimana supaya outsourcing ini juga tidak jadi terkesan perbudakan yang legal. Bagaimana outsourcing ini juga memperhatikan kesejahteraan para tenaga kerja outsourcing ini. Ini yang perlu dihapuskan, dilakukan. Jadi bukan soal menghapus, percuma dihapus kalau upah buruh minimum itu masih sangat rendah. Sekarang yang paling penting itu dipikirkan bukan soal status outsourcing atau karyawan tetap, tetapi bagaimana kesejahteraan mereka itu menjadi tinggi. Ini yang harus kita pikirkan solusinya. Bukan soal status outsourcing atau status karyawan tetap. Yang paling penting adalah bagaimana membuat kesejahteraan para tenaga kerja ini, mau itu outsourcing atau karyawan tetap, sejahtera dan meningkat. Ini yang perlu kita pikirkan Pak Presiden. Jadi bukan soal status outsourcing atau tidak outsourcing, tetapi intinya adalah di kesejahteraan buruh kita. Bagaimana kita membuat mereka sejahtera? Ini adalah PR berat. Karena pengusaha dan buruh adalah dua kepentingan yang sulit untuk bisa sejalan. Ketika sudah bicara kesejahteraan buruh, pengusaha akan pusing. Karena dampaknya kalau harga dinaikkan untuk mendukung kesejahteraan buruh, barang jadi tidak kompetitif. Nah, ini yang menjadi persoalan kita Pak Presiden, supaya sebelum menyampaikan sesuatu dikaji dulu, jangan setelah disampaikan baru dikaji. Kasihan nanti para buruh yang merasa bahwa nasib mereka akan berubah, ternyata hanya omong-omong belaka. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.